jalan-jalan ke Wonogiri. Tidak lupa mampir ke Gorontalo. Cakep. Izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu bisa panggil saya Anggito. Masuk tanya dulu nih Bapak Ibu. Kenal Sumatera Barat? Tahu. Kenal? Nggak kenal, Ada yang tahu. nggak? Oh, kenal? Kenal belum, Bang? Tahu nggak Bukit Tinggi, Pak? Tahu. Nah, itu kalau di Nggak ada jam itu kan gadangnya. sebuah satu daerah tuh. Jadi kalau di Sumatera Barat itu biasa kita berganti logat. Yang konsonan A-nya berganti jadi O. Apa? Jadi Apo. kita menjadi cinta menjadi nah Anggito itu anak Bukit Tinggi Cinto. Bukan Anggita dulu, Anggita. Kalau Anggita beda lagi, makanya di Minang ada namanya konsonan A jadi O. Woi. Jadi agak lebih sangar dikit ya, anak Bukit Tinggi Cinto. Jadi kalau di Bukit Tinggi itu bapak-bapak ibu sekalian saya mau kasih info juga. Ayolah liburan ke Bukit Tinggi. Situ salah satu daerah yang mungkin alamnya bisa dibandingkan lah dengan Raja Ampat nantinya, ya. Di situ udaranya sejuk, bisa bermain di sana ya. Jadi sebelumnya saya mau info dulu nih. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang bekerja sesuai dengan yang terdaftar di slide saya nih? Ada. Nah, saya mau tanya dulu nih, dengan Bapak siapa? Pak Tugino. Pak Tugino profesinya sebagai apa Pak Tugino? Pemulung ya? Nah, nggak ada ya di dalam slide ya. Nah, saya mau informasikan juga bahwasanya slide yang saya tampilkan ini ada petani, pedagang, nelayan, ojek. Di sampingnya sebenarnya ada dan lain-lain. Masuk juga nih pemulung. Profesinya Pak Tugino, pemulung. Itu adalah salah satu profesi yang diakui sebagai pekerja informal di Indonesia. Nah, kita tahu pekerja informal di Indonesia jangankan untuk berpikiran ke arah perlindungan, memikirkan untuk belanja harian saja kita udah susah kan. Nah, saya mau ajak di sini Bapak Ibu sekalian, mau nggak nih uang sebanyak ini? 42 juta. Saya mau ajak nih, saya mau kata sepakat dari Bapak Ibu sekalian, mau nggak? Uang 42 juta. Kita ada di akhirat, Bang. Mau nggak? Mau. Saya mau kata ini dulu, mau atau tidak? Mau ya? Halal nggak, Bang? Kalau halal itu bedanya, kita geser ke sampingnya. 42 juta ini bisa Bapak Ibu dapatkan kalau ini dialihkan ke ahli warisnya. Terjadi yang namanya meninggal dunia. Berarti bukan Mohon kita maaf yang nih, Bapak dapat. Ibu. Nah, itu dia langsung dapat. Jangan beranggapan saya mendoakan Bapak Ibu sekalian meninggal dunia. Bukan. Tapi kita harus tahu, selama kita hidup, kita pasti meninggal. Berarti itu udah pasti ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita sebagai pekerja informal, kita harus pikirkan istri kita, suami kita, atau anak-anak kita setelah kita meninggal, mereka mau apa. Nah, jadi di sini kami dari BPJS Ketenagakerjaan ingin menyampaikan sebuah program pemerintah, bahwasannya pemerintah sudah menyediakan perlindungan bagi kita seluruh pekerja, baik itu formal ataupun informal. Yang pertama itu adalah jaminan kematian. Nah, apabila kita terjadi yang namanya meninggal dunia, ahli waris dipastikan akan mendapatkan bantuan santunan senilai 42 juta ini. Jadi ini bisa digunakan sebagai modal. Di samping adanya jaminan kematian, ada satu program yang sangat kita butuhkan, yaitu adalah namanya jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja ini adalah jaminan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian apabila terjadi yang namanya kecelakaan kerja sesuai dengan profesi Bapak Ibu sekalian, itu akan diberikan pengobatan sampai sembuh. Tidak ada batasan. Karena ini adalah program pemerintah. Berbeda dengan yang namanya asuransi swasta yang lain. Itu ada batasan yang harus dipenuhi. Sementara kita di BPJS Ketenagakerjaan itu tanpa adanya batasan, diobati sampai sembuh. Karena itu adalah sebuah hak bagi seorang pekerja di Indonesia. Tapi harusnya untuk mendapatkan hak tersebut kita harus terdaftar dulu di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja informal gampang, hanya dengan menunjukkan KTP Bapak Ibu sekalian aja. Tunjukkan KTP, isi formulir, atau bisa akses kalau memang bisa menggunakan smartphone, kita bisa akses melalui websitenya. Tapi kalaupun tidak bisa, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke BPJS Ketenagakerjaan kantor terdekat. Dan di sini nanti kita akan bentuk sebuah perisai yang nanti juga kita bisa daftarkan melalui perisai. Nanti siapa yang berminat lapor ke kami di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada dua program yang diberikan. Program maksudnya itu berapa sih biayanya BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama ada 16.800 nih, kayaknya kalau saya lihat nih Bapak yang baju hitam nih dengan Bapak siapa Pak? Bobi Pak. Dengan Pak Bobi kayaknya nih Bobi ngerokok ya?
Lumayan lah. Lumayan ya. Satu bungkusnya berapa? 20.000 dah. 1 menit lagi. Ini 16.800 sudah dapat 1 bulan perlindungan. Begitu juga ada yang 36.800. Kalau 16.000 dapat 2 program. Kalau 36.800 dapat 3 program. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan karena besar harapan saya di sini Bapak Ibu sekalian dapat terlindung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kerja keras, bebas cemas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tanpa disengaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya gitu. Ya, Assalamualaikum waktu habis. warahmatullahi wabarakatuh.